Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Apa sih? Aku TikTok tapi gak jelas. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi news sedang bang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin Mas nih. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya yang jasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Nih mas, duduk mas. Maaf ya. Permisi ya, Kak ya. Tapi aku lagi baca Alkitab juga. Nah mas ini mau baca bareng? Boleh, boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah ya kita baca-baca ya mas ya. Masnya 7 ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini mas, keren gak nih ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu ya. Oh ya, boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini ketinggalan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan antar jemput keliling. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of His love that saved me 180, the cut that's never faded. So now clap your hands if you know Him, then go ahead and call up your friends, cause we out here on a Friday where it began. And if you owe it on to Jesus, go do your thing.
Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi ku sapa ya. Shalom teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kita berdiri teman-teman. Kita sama-sama merayakan kebahagiaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersumpah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Mari sama-sama kita katakan satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersumpah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Sama-sama katakan, kami bawa pujian, masuki gerbangmu hati kami sama-sama kita angkat tangan kita. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersumpah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Berikan sorak-sorak yang baik buat Allah kita. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin teman-teman. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin teman-teman. One, two, three, four. Hai teman-teman, come on singing. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang
katakan segala kutuk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ku katakan ada kuasa, ada kuasa nama Yesus. Sekali lagi lebih semangat lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan suara saya terbaik buat Tuhan Yesus. Persilakan duduk teman-teman kasih dalam Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang terindah, karena Engkau yang selalu mencintai setiap kami Tuhan. Kami akan selalu meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berpalu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau sungguh termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau Yesus lebih
dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari teman-teman aja katakan, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu. Semua lidah akan mengakui Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Yesus, kami sembah, kami puji namamu. Tiada Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Thank you, Jesus. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan Immanuel, Kau Tuhan beserta kami. Kami bangga punya Allah seperti Kau, Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan. Kau yang layak terima segala pujian, segala hormat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk kami pujian, kami sembah. Dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami, Yesus. Kau sungguh Bapa yang kekal dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku.
yang kekal. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima dari, bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kebaikan-Mu hanya oleh kasih karunia-Mu Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari-Mu mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Saat ku mencari-Mu mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang datang beribadah, baik yang di gereja, kami juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami rindu Tuhan, sore hari ini Engkau berbicara buat setiap kami, karena kami ingin mendapatkan sesuatu Tuhan, bahkan yang dapat mengubah kehidupan kami. Mari Tuhan Kau beracara sampai ibadah ini selesai. Kami mempersilahkan Kau bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu, dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan sore hari ini, mari setiap anak-anak muda katakan amin. Oke, terima kasih buat tim PAW. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Saudara, saya akan membahas sebuah tema. Ya, saya menunggu tim PAW mau duduk di depan apa mau duduk di belakang? Oke, saya tunggu dulu ya. Mari saudara kita baca dari kitab Lukas.
pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 11, ayatnya cukup panjang, supaya nanti ketika saya menjelaskan, saudara bisa menangkap ya. Oke, saudara, saya mau tanya di sini anak-anak muda. Shalom. Siapa di sini yang gak pernah gagal? Ada? Yang gak pernah gagal, baik ujian, kemudian dalam membangun sebuah hubungan. Siapa yang gak pernah gagal sampai hari ini, sampai detik ini? Tidak ada yang angkat tangan? Saya tanya balik, siapa yang pernah gagal? Oke, Om Henry juga pernah gagal. Oke ya, saya turun sedikit. Ya. Nah, adik-adik kita akan belajar. Oke adik-adik, kita akan belajar sebuah tokoh ya. Nah di sini dikatakan ada sebuah peristiwa saudara ya. Ini gak ada yang kebetulan. Jadi gak ada yang kebetulan saudara. Ketika Yesus datang ke danau yang bernama Genesaret. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa ketika Yesus datang ke danau Genesaret, di situ dikatakan bahwa banyak orang yang sedang mengerumuni ya. Ngapain saudara? Orang-orang banyak mengerumuni. Ternyata mereka punya kerinduan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ya, mereka punya kerinduan untuk apa saudara? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, ya lebih enak mic wireless ya biar nggak ribet. Nah saudara ternyata ketika Yesus ya dia berjalan dan dia hendak berjalan sepanjang di pantai danau Genesaret, banyak orang yang mengerumuni ya, dan Tuhan waktu itu mau mengajar ya, mau mengajar kebenaran firman Tuhan, karena memang tugas sehari-hari daripada Tuhan Yesus adalah dia mengajar. Nah, saudara, saya percaya danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea, ya saudara, itu adalah salah satu danau terbesar di wilayah Israel dengan luas kurang lebih 166 meter persegi. Saudara bayangin, 166 meter persegi. Berapa saudara? 166. Berarti cara menghitungnya gimana adik-adik? Panjangnya 16, lebarnya 11 meter persegi. Panjang 16, kurang lebih ini aja sudah 20 meter ya. Bayangin 166 meter persegi, berarti lebih besar dari gedung ini. Ya, oke. Saya tidak membahas itu, dan kedalaman danau Genesaret tercatat dalamnya itu 43 meter. Wow, dalam sekali ya. Nah, saudara, saya tidak ingin membahas tentang danau Genesaret, tapi yang saya ingin bahas adalah ini adalah sebuah cerita di mana Simon Petrus ya bersama dengan teman-temannya, mereka biasa bekerja sebagai penangkap ikan. Ya, otomatis dia adalah seorang nelayan. Nah, kalau saudara baca di pasal 5 dari ayat 1 sampai ayat 11 di dalam kitab Lukas, ya. Saudara nanti bisa lihat bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kepada Simon Petrus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, lebih jauh, saudara. Padahal Petrus itu pekerjaannya adalah setiap hari sebagai nelayan. Jadi Petrus ini bukan orang yang baru kemarin ya menangkap ikan, tetapi pekerjaan Petrus adalah dia adalah seorang nelayan. Pekerjaan setiap hari menangkap ikan.
Saya pernah diajak ya oleh Oma Evi. Saudara tahu, waktu itu saya bawa Stephen dan Stanley. Wah, waktu itu liburan sekolah saudara. Waduh, kira-kira berapa tahun yang lalu ya. Waktu itu Stanley masih SD kalau nggak salah. Ya, masih SD, sekarang Stephen sudah kuliah, Stanley sudah masuk SMA. Berarti kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu ya saudara. Nah, ketika saya pergi bersama Oma Evi, saya pergi di daerah Surabaya. Itu deket mana itu ya? Wonokromo itu kalau nggak salah ada danau di situ ya. Nah di situ saudara saya melihat seorang nelayan, ternyata ketika mereka hendak menangkap ikan, mereka harus mempertaruhkan nyawanya loh. Nah kebetulan saya waktu itu siang, jam 10 atau jam 11 siang, saya nyebrang saudara, pakai perahu. Perahunya nggak terlalu besar. Ternyata pas baru mau, ya bisa dibilang belum di tengah saudara, masih di sepertiganya. Ya, sepertiganya dan terjadi hujan saudara, dan hujan dan angin kenceng. Dan mulai perahu itu goyang saudara. Ini saya mau cerita sedikit, supaya adik-adik ngerti. Ternyata ketika angin kencang dan mulai hujan, saudara tadinya saya sudah seneng-seneng ya, saya pikir wah seru nih ya. Naik perahu kita mau lihat caranya nelayan menangkap ikan. Tadinya saya sudah seneng sekali. Tiba-tiba saudara, saya melihat anak saya, Stanley khususnya, sudah mulai nangis saudara. Ya saudara, kalau seorang papa ngelihat anaknya nangis, pasti dia takut, betul ya? Nah saudara, ketika angin mulai kencang dan perahu itu mulai goyang, saya mulai berdoa dalam bahasa roh. Otomatis saudara, nggak usah disuruh, saya langsung berdoa. Ya. Saya mulai berdoa dalam nama Yesus, danau jadi tenang. Ya. Tapi saudara, yang namanya angin kenceng dan perahu itu mulai goyang. Akhirnya saya dapat suara kepekaan. Dan kebetulan Oma Evi juga kepekaan. Sama saudara ya. Tiba-tiba, wes kita balik aja. Ya, karena apa? Karena saya melihat ini nggak mungkin reda. Ya, bukan berarti ketika saya waktu itu berdoa Tuhan nggak dengar, tidak saudara. Ya, tapi saya nggak mau konyol saudara. Bisa aja saya paksa, ayo Pak terus ke tengah gitu ya. Tapi saya mikir, saya nggak disuruh Tuhan. Ya, ini beda lagi kalau Petrus. Nah makanya saudara baca nanti ceritanya ya. Nah saudara, ketika Tuhan menyuruh Petrus menebarkan jala ke tempat yang lebih jauh dan lebih dalam, Petrus langsung jawab begini, Tuhan, guru dia panggil. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya. Tetapi kami tidak menangkap seekor ikan pun saudara. Tetapi saudara lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus. Simon sudah mengakui loh saudara. Ya, dia mengakui dia sudah bekerja keras saudara. Tapi dia tidak menangkap seekor ikan pun saudara. Saya rasa pada waktu itu Petrus dan teman-temannya mungkin sudah apa ya, kalau bahasa anak muda sekarang apa nih bahasanya? Sudah bete. Ya. Sudah apa lagi nih bahasanya? Apa Kak Michelle biasanya kalau bahasa sekarang? Kalau sudah enggak mood, apa bahasanya? Bahasa kerennya apa adik-adik? Apa nih? Hah? Bad mood ya. Pokoknya hari itu saya percaya Petrus dan teman-temannya sudah tampangnya lesu, letih, berbeban berat ya. Mungkin sudah kumel, sudah jelek karena dia dari sepanjang malam sampai siang. Petrus bekerja keras, dia berusaha menangkap ikan di tengah-tengah danau Genesaret yang dalamnya 43 meter saudara. Tapi dia tidak menangkap seekor ikan pun. Saudara, kita bisa belajar. Kenapa kejadian ini dicatat? Karena kita mau belajar saudara. Ternyata di dalam kehidupan ini kita pasti pernah yang namanya gagal.
Tapi yang ingin Om Henry katakan sore hari ini, saudara, ketika engkau gagal, engkau jangan menyerah. Mungkin engkau gagal dalam membangun sebuah hubungan. Mungkin hubunganmu dengan orang tua mengalami keretakan. Atau bisa dikatakan, mungkin saudara juga membangun hubungan dengan teman dan saudara berkata, wis temanku juaji semua. Menyebalkan. Lebih baik aku hidup sendiri. Bisa loh saudara, betul ya? Karena apa? Karena dia saking kecewanya. Tapi saudara, sore hari ini saya mau berkata, ketika Simon Petrus dan teman-temannya ini loh saudara, ketika dia sudah berusaha bekerja keras, dia tidak menangkap ikan, tapi dia belajar saudara. Kita bisa ambil pelajaran dari sikap Petrus, dia berkata, Tuhan, kami sudah bekerja keras sepanjang malam. Kami tidak menangkap seekor ikan pun. Tetapi karena engkau menyuruh, ya, di ayat yang berapa itu tadi dikatakan? Ayat yang kelima, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Berarti saudara, Petrus adalah seorang pribadi yang rendah hati. Padahal dia adalah seorang nelayan. Nelayan sejati saudara. Nelayan yang bukan baru kemarin jadi seorang nelayan. Dia dari sejak remaja sampai dia besar. Dia bekerja sebagai seorang nelayan. Bukan baru 1-2 tahun profesi yang dijalani oleh Petrus. Tapi dia sudah menjadi seorang nelayan dari sejak masa mudanya. Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini kita mau belajar. Ketika saudara gagal, saudara belajar untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menghukum saudara. Sama seperti Tuhan. Ya, di mana Tuhan dia tahu saudara, saya percaya Tuhan Yesus tahu. Pada waktu itu Petrus sudah gagal. Mungkin Petrus sudah istilahnya sudah nggak semangat lagi. Tetapi karena Tuhan menyuruh, dia belajar taat saudara. Nah saudara yang ingin saya bagikan sore hari ini, ketika adik-adik gagal di dalam kehidupanmu. Mungkin kau gagal dalam studi, engkau gagal dalam membangun sebuah hubungan, engkau gagal dalam hal apapun saudara. Saudara jangan membuat itu saudara menjadi patah hati. Atau saudara menjadi putus asa. Tapi kembali lagi saudara. Saudara libatkan Tuhan. Biarkan Tuhan turun tangan dan Tuhan pasti akan menolong setiap adik-adik. Sore hari ini, bahkan kalau saudara lihat perjalanan kehidupan Simon Petrus, dia pun pada akhirnya pernah yang namanya menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, ini di dalam kitab Lukas, tapi kalau saudara baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26, Simon Petrus, dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, saya mau mengajak kepada adik-adik, ya, saudara yang dikasihi anak Tuhan, saudara Simon Petrus ini mengalami 2 kali kegagalan. Yang pertama, ketika dia bekerja seorang nelayan. Dan yang kedua, ketika dia menjadi pengikut Kristus. Dia pernah gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi saudara lihat, pada akhir kehidupannya, Tuhan mengubah Simon Petrus menjadi salah satu rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa pada waktu itu. Alkitab mencatat 3.000 jiwa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada lagi satu saudara, tokoh di Alkitab yang mengkhianati Yesus. Dia adalah Yudas Iskariot. Tetapi saudara lihat bagaimana perjalanan kehidupan Yudas Iskariot. Ketika dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Saudara, Yudas dia tidak bertobat, tetapi dia memilih untuk apa saudara? Dia pilih untuk
mengakhiri hidupnya. Saudara, sore hari ini saya mau berkata, hidup itu adalah sebuah pilihan. Saudara bisa memilih. Saudara mau pilih seperti Yudas atau saudara mau pilih seperti Petrus. Sama-sama pernah gagal. Tetapi pada akhir kehidupannya, itulah yang membedakan antara Yudas Iskariot dengan Simon Petrus. Kuncinya saudara, sore hari ini saya mau berkata, ketika saudara gagal, saudara jangan mengakhiri hidupmu atau saudara mengambil jalan pintas. Karena pada akhirnya, saudara, Alkitab mencatat, lebih baik Yudas Iskariot tidak dilahirkan ke dunia ini. Alkitab mencatat demikian, saudara. Nah, sore hari ini saya mau berkata buat adik-adik, engkau punya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Saudara jangan berkecil hati dan saudara berkata, wis tamat kehidupanku. Mungkin saudara hari-hari ini punya cita-cita dan kau seringkali gagal. Saudara, saya mau berkata, jangan menyerah. Karena makanya ada sebuah lagu dikatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Saudara, serahkan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara, ketika saudara gagal, akui di hadapan Tuhan, dan saudara berjanji bahwa saudara akan melibatkan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara gagal, saudara datang, saudara mengakui di hadapan Tuhan, saudara jujur berkata, Tuhan aku gagal, ampuni. Mungkin saudara juga ada yang sini yang sudah berjanji, Tuhan aku berjanji, aku mau rajin baca Alkitab, aku mau rajin berdoa. Mungkin seringkali saudara sudah berjanji, dan ketika saudara gagal, saudara Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau melihat seberapa besar respon saudara. Ketika saudara mengakui kegagalanmu, maka saya percaya saudara, Tuhan dengan senang hati, dia akan mengulurkan tangannya dan dia akan menolong saudara. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Dan saudara, kita bisa melihat akhir cerita dari kitab Lukas pasal yang kelima ini, Petrus akhirnya dia berhasil. Karena apa saudara? Karena dia belajar taat kepada Tuhan. Ketika dia menebarkan jalannya, di ayat yang ke-6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, Alkitab mencatat ada 153 ekor ikan yang didapat oleh Petrus dan kawan-kawan setelah dia menuruti perkataan Tuhan. Saudara bisa bayangin, dari nol, ya tidak dapat apa-apa, tapi dia akhirnya mendapatkan 153 ekor ikan. Dan jumlah waktu itu adalah jumlah yang sangat spektakuler. Karena jala yang dibawa oleh Simon Petrus mulai koyak. Artinya saudara apa lagi? Artinya adalah jala yang dibawa oleh Simon Petrus dan kawan-kawan sudah tidak mampu menampung begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap pada siang hari itu. Itu membuktikan saudara bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan dari yang tidak ada menjadi sangat banyak saudara. Dan itu di luar prediksi daripada Simon Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu saudara. Dan pada akhirnya saudara, yang saya ingin katakan sore hari ini, ketika Petrus sadar ketika dia menangkap sejumlah besar ikan, dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku sadar aku adalah orang yang berdosa. Aku tidak layak. Saudara, Petrus sadar ketika dia bisa menangkap sejumlah besar ikan, dia tahu itu bukan karena kehebatan dia, tetapi semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sore hari ini saudara, saya mau berkata kepada setiap anak-anak muda
remaja yang dikasihi Tuhan sore hari ini. Saudara, ketika saudara gagal, ingat peristiwa ini. Ya, saya rindu nanti saudara pulang dari tempat ini, saudara baca lagi kisah bagaimana Simon Petrus. Ketika dia gagal, bekerja sebagai seorang nelayan, dia sudah berusaha sedemikian rupa. Tuhan izinkan Simon Petrus mengalami kegagalan. Tetapi kita bisa melihat ketika Simon Petrus, dia sadar, dia mengakui, dan dia belajar taat kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Demikian juga saudara, ketika Simon Petrus gagal, ya, dia menyangkal Tuhan Yesus ketiga kali. Simon Petrus, dia menyesal dan dia bertobat. Bahkan saudara, ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan memakai Simon Petrus untuk berkhotbah dan memenangkan 3.000 jiwa. Saudara, itu berarti Alkitab mencatat Petrus mengalami 2 kali kegagalan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan sanggup mengubah kehidupan Petrus. Sore hari ini, saya juga percaya saudara, Tuhan sanggup mengubah kehidupan setiap anak-anak muda, remaja saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu sore hari ini, tapi Tuhan tahu. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah berusaha, tetapi saudara berkata, Tuhan aku gagal. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, jangan menyerah. Karena pada saat itu, kalau Simon Petrus dia tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, pasti saudara, dia tidak akan menangkap sejumlah besar ikan. Biarlah sore hari ini, setiap saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sore hari ini saudara belajar untuk taat. Mungkin ketika engkau berdoa, Roh Kudus berbicara. Coba lagi. Ya, mungkin Tuhan bicara, coba lagi. Saudara coba lagi. Kalau saudara masih gagal, saudara datang berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus bicara, coba lagi. Saudara harus coba lagi. Sampai saudara melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya saudara berkata, Tuhan aku sadar ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara jangan seperti Yudas. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak berpikir panjang. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia memilih jalan pintas. Dia mendengarkan bisikan daripada iblis. Akhirnya saudara, Yudas, dia mengambil jalan pintas, dia mengakhiri hidupnya. Saya percaya saudara, kalau Yudas pada waktu itu dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan mengubah kehidupan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak akan mengalami kematian yang tragis. Sama seperti Petrus, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Petrus sadar dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan memakai Simon Petrus menjadi salah satu 12 murid yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan sore hari ini sudah menyatakan dengan jelas. Mari saudara, ketika saudara gagal, saudara jangan menyerah. Saudara akui, saudara minta ampun, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya Tuhan menolong, dan saudara belajar untuk menjadi pribadi yang taat. Dan saya percaya ketika adik-adik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau yang masih muda, ketika engkau belajar mendengarkan pimpinan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup akan mengangkat, memulihkan kehidupanmu, bahkan engkau akan menjadi seorang yang berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya undang pelayan mimbar untuk maju ke depan, kita akan nyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu
kami mau menjadi pribadi seperti Simon Petrus. Alkitab sudah mencatat bahwa Simon Petrus pernah mengalami kegagalan 2 kali ketika dia bekerja sebagai seorang nelayan dan ketika dia mengikut sebagai pengikut Kristus. Simon Petrus 2 kali mengalami kegagalan. Tetapi ketika Simon Petrus mengalami kegagalan, dia sadar dan dia mengakui, dia datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika dia belajar taat kepada Tuhan, maka di situ Tuhan bekerja mengangkat kehidupan Simon Petrus. Engkau anak-anak muda saat ini, baik yang di gereja, engkau yang mengikuti ibadah ini secara online. Ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan sore hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Akui di hadapan Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku gagal, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku tahu Tuhan, aku tidak mampu. Saudara datang, minta supaya Tuhan menolong saudara. Saudara belajar taat, ketika Tuhan berbicara, lakukan itu kembali, coba itu kembali. Saudara, ketika engkau belajar taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini, ketika kami akan meninggalkan tempat ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami yang mengikuti ibadah ini lewat online, kami rindu Tuhan. Kami boleh dipulihkan kehidupan kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Janji firman-Mu bahwa Tuhan Engkau Allah yang sudah memberikan masa depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mengalahkan maut, bahkan kunci kerajaan maut sudah direbut oleh Engkau. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sore hari ini kami mau berkata Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang gagal. Dan kami mengakuinya Tuhan, ampuni kami. Mungkin seringkali kami tidak mendengar suara Tuhan berbicara. Kami mungkin seringkali melakukan apa yang menjadi menurut pola pikir kami.
Tetapi sore hari ini kami tahu kalau kami berhasil, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan, perlindungan dan penyertaan. Bahkan pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah, bahkan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupanmu. Terima semua berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.